Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa telah menyatakan menerima dan menghormati hasil putusan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa Pilpres 2024. Meski begitu, partai yang mengusung Anies Muhaimin belum menentukan sikap apakah akan bergabung dengan koalisi Prabowo Gibran atau menjadi oposisi. Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Palu Mahkamah Konstitusi terkait sengketa Pilpres 2024 sudah diketok. Dengan begitu, paslon 02 Prabowo dan Gibran menjadi presiden dan wakil presiden terpilih. Partai-partai di luar koalisi Prabowo Gibran pun telah menyatakan menerima hasil putusan Mahkamah Konstitusi. Seperti Partai Kebangkitan Bangsa yang ketua umumnya Muhaimin Iskandar yang juga menjadi calon wakil presiden nomor urut 1 di Pilpres 2024. PKB menyatakan telah menerima putusan Mahkamah Konstitusi. Namun begitu, sang ketua umum Muhaimin belum menentukan di mana posisi PKB nantinya. Apakah akan bergabung dengan koalisi Prabowo Gibran atau berada di luar pemerintahan? Kami tadi menyimpulkan bahwa ini dalam proses. Pemirsa, untuk membahas lebih lanjut, kita sudah terhubung dengan Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia, Hanta Yuda. Selamat sore, Mas Hanta. Selamat sore, Stefani. Ya, Mas Hanta, putusan MK sudah dibacakan yang mengukuhkan kemenangan Prabowo Gibran. Menurut Anda, apakah akan ada perubahan arah koalisi dalam waktu dekat? Soal waktu saja, antara hari ini sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024, saya punya keyakinan akan ada partai yang akan bergabung di dalam pemerintahan Prabowo Gibran nanti. Apakah semuanya keempatnya itu tentu tidak kita harapkan, Stefani, ataukah hanya 2 atau 1. Jadi soal waktu saja ini, soal dinamika politik, dan setiap partai politik sedang berselancar juga bagaimana rute masuknya dan seterusnya. Tetapi poin menurut saya pasca putusan MK ini, dinamika politiknya pasti akan semakin intensif komunikasi, negosiasi, dan lobby-lobby politik di antar partai ini. Saat ini partai kan ada 8 karena P3 tidak lolos. Jadi ada 4 partai dalam pemerintahan, ada 4 dari 01 dan 03 yang masih berada di luar pemerintahan. Ada 3 catatan saya. Satu, utama materinya adalah soal nomenklatur kabinet, soal formasi kabinet, siapa partai ini mendapatkan berapa, nama-nama yang akan ditawarkan, rekomendasi oleh partai kepada Prabowo. Itu satu. Yang kedua, ada partai yang sedang kita bahas, partai-partai yang sedang berada di luar pemerintahan. Nah, dari 4 partai ini, kalau saya baca arahnya, pertama, Nasdem itu soal eksekusi saja, kesepakatan. Kemungkinan besar partai yang akan bergabung dalam pemerintahan adalah partai Nasdem. Jadi kalau angkanya sudah 48%, 4 partai dalam pemerintahan ditambah Nasdem itu menjadi 60%, Stefani. Nah, yang kedua, partai luar pemerintahan sepertinya menjadi prioritas bagi Prabowo dan koalisinya adalah membidik PD Perjuangan, yaitu bergabungnya PDIP. Kalau bergabung itu menjadi 69%, kebesaran sudah sangat besar sekali. Barulah PD Perjuangan seperti apa tergantung pada pertemuan, apakah berhasil dalam waktu dekat ada pertemuan antara Pak Prabowo dan Ibu Megawati. Itu kita lihat tanda atau hilal politiknya. Barulah PKB menurut saya kemungkinan besar bergabung ke pemerintahan cukup besar, meskipun per hari ini kita melihat mungkin mereka tetap mengatakan di luar tidak puas dengan sikapnya. Ini soal rutenya saja berbeda, rutenya berputar, tapi ujung-ujungnya genetik politiknya PKB, karakter politik PKB itu sangat sulit untuk berada di luar pemerintahan. Meskipun saya berharap PKB di luar pemerintahan untuk kali ini. Barulah PKS, kalau PKS menurut saya sedang menunggu saja, kalaupun diajak, potensi bergabung pemerintahan juga sangat besar, kecuali mereka nggak diajak. Jadi kesimpulan saya dari peta tadi sangat mungkin ini soal rutenya, dinamikanya seolah-olah nanti panas, partai-partai pasti melakukan 2 tarikan dalam napas yang sama, satu partai. 2 tarikan itu seolah-olah mereka akan kritis berada di luar pemerintahan, tapi saat yang sama ada wajah partai, wajah lainnya di partai yang bersangkutan juga ingin mendekat bernegosiasi dengan kekuasaan. Kita lihat PD Perjuangan misalnya, bagaimana statement dari gestur politik Mbak Puan Maharani berbeda diametral dengan sikap atau segmen politik Pak Hasto, Sekjen PD Perjuangan, sangat keras. Jadi yang paling menarik itu mengapa
Prabowo dan Pak Jokowi, Pak Prabowo, Pak Jokowi dan koalisinya sepertinya memprioritaskan Surya Paloh dan Nasdemnya dan Megawati dan PD Perjuangannya, dua partai ini. Itu yang menarik menurut saya untuk kita baca. Baik, Mas Hanta, tapi sebenarnya apa keuntungan dan kerugian dari koalisi besar dalam pemerintahan? Ya, tergantung dari kita bisa melihat perspektifnya, kacamatanya dari sisi publik, dari sisi demokrasi, dan di sisi yang sedang berkuasa. Kalau dari sisi Pak Prabowo dan pemerintahannya yang akan terbentuk di 20 Oktober 2024, pasti mereka menginginkan untuk kekuatan politiknya adalah bagaimana menyukseskan pemerintahan. Tapi kalau kita ingin alur ada tiga kepentingan Pak Prabowo membidik. Kita konteks demokrasi yang berbeda ya, Stefani. Satu, ingin mendapatkan pesan rekonsiliasi. Jadi ketika bertemu dengan Pak Surya, menjadi simbol kingmaker utama di 01, kemudian Bu Mega queenmaker di 03, itu menjadi simbol rekonsiliasi. Ini jadi penting untuk memecahkan koalisi 01-03. Itu kepentingannya, kepentingan keperluannya, keuntungan didapatkan Prabowo, pesan itu. Yang kedua adalah stabilitas politik, karena kepentingan pemerintahan ke depan itu ingin menyukseskan pemerintahan, menunaikan janji kampanyenya, kemudian mengajukan proposal ke DPR supaya mendapatkan dukungan yang memadai, yang cukup, paling tidak minoritas sederhana atau pas terbatas, bahkan mungkin akan kebesaran, itu semakin besar. Dengan bertambahnya PDIP, Nasdem atau PKB, itu semakin sukses, semakin gampang dia memerintah. Dan yang ketiga, ini mungkin terlalu jauh, tapi analisa ini penting, ini untuk memainkan bandul politik, keseimbangan bandul politik di internal koalisi sendiri. Kalau sekarang ada Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu masih menyatu, di sana ada Pak Surya Paloh, semakin banyak tokoh kuat yang bobot politik yang tinggi ditambah dengan Pak Surya Paloh, ditambah Ibu Mega, ini menguntungkan Pak Prabowo. Kenapa? Karena tidak ada penentu kalau banyak orang kuat di dalamnya, sehingga semakin saling mengimbangi. Untuk mengimbangi Pak Jokowi dan Ibu Mega dan Pak SBY dibutuhkan sosok seperti Surya Paloh dan Megawati. Nah, ini kan mereka saling mengimbangi bandulnya. Kalau semuanya tidak ada yang kuat, maka si presiden akan menjadi penentu. Dan ini yang dilakukan Jokowi selama 10 tahun menjelang 10 tahun pemerintahannya. Saya pikir itu akan menguntungkan Pak Prabowo. Jadi kalau bergabungnya Ibu Mega dan Surya Paloh, itu sangat menguntungkan posisi politik Prabowo Subianto sebagai presiden yang sedang berkuasa pada saat itu. Tapi dari sisi demokrasi, kita tidak menghendaki kebesaran pemerintahannya. Kita pengen pemerintahan berjalan efektif, demokrasi itu. Bukan konfrontatif, di mana legislatif lebih kuat dari eksekutif, bukan juga yang kolutif potensinya, di mana menjadi stempel pemerintah saja di parlemen. Eksekutifnya lebih kuat daripada legislatifnya. Bukan konfrontatif, bukan kolutif, tapi yang di tengah, efektif. Mereka ada saling mengimbangi, disatukan oleh konstitusi dan dengan rakyat. Jadi dari sisi demokrasi kita berharap jangan kebesaran, jangan semuanya di dalam pemerintahan. Harus ada yang tetap berada di oposisi untuk mengimbangi, apakah PKS, PKB atau bahkan PD Perjuangan. Ya. Gitu, Mas Hanta, kalau benar nantinya akan ada partai-partai di luar koalisi yang bergabung, menurut Anda akan seperti apa penerimaannya di dalam koalisi Indonesia Maju sendiri, terutama untuk partai-partai yang bergabung sejak awal ya, Golkar dan PAN misalnya. Walaupun mungkin di muka publik selalu mengatakan terbuka kepada siapa saja, tentunya tidak semua partai bersedia kemudian kalau kita mengatakan berbagi kue begitu, Mas Hanta. Anda melihatnya seperti apa? Ya, betul sekali, Stefani tepat sekali. Jadi kalau di publik mereka mengatakan senang makin kuat. Kita mau jujur, realitas politik itu kalau datang misalnya Nasdem bergabung pemerintahan, apakah Partai Demokrat dan SBY akan semakin senang? Tentu tidak. Begitu juga apakah PD Perjuangan bergabung dalam pemerintahan membuat Golkar semakin senang? Tentu tidak. Kenapa? Karena kue kekuasaan itu berbagi. Karena kedatangan yang baru. Pasti kalau mau jujur mereka mengatakan, tapi kan tidak mungkin disampaikan ke publik. Pasti mereka berkurang, pengaruh politiknya berkurang, seperti saya katakan tadi, bandulnya saling menyeimbangi, jatah kursinya bisa berkurang karena ada partai yang baru bergabung, itu membuat kabar buruk, tanda petik, kabar kurang baik bagi partai yang sudah ada di pemerintahan. Seperti apa? Seperti PAN, seperti Partai Demokrat, dan juga Golkar. Kalau datang partai baru, pendatang baru. Tapi dari sisi Pak Prabowo, ini kabar baik. Kabar baik apa? Semakin kuat pemerintahannya, semakin kokoh, semakin stabil, semakin bisa mengontrol parlemen, meskipun ini tidak sehat secara demokrasi. Sekaligus tadi ada figur-figur baru yang bisa mengimbangi. Pak Prabowo akan berhadapan bernegosiasi, komunikasi dengan Pak SBY, dengan Pak Jokowi, dengan ada Surya Paloh dan ada Megawati, itu akan semakin menguntungkan game
permainan politiknya itu seperti itu. Jadi dari sisi Pak Prabowo itu menguntungkan, kabar baik, tapi kurang menguntungkan bagi partai di dalam koalisi yang sudah ada saat ini. Jadi itu permainan catur politiknya, Stefani. Dan ini saya kira akan semakin dinamis, seperti saya katakan tadi, Prabowo akan menjaga soliditas koalisinya. Jadi semakin kuat kuantitas atau jumlah volume koalisinya, tantangannya di soliditas biasanya. Semakin besar, jadi yang bobot besar itu, kalau kebesaran itu biasanya kegemukan, biasanya kan ruang geraknya kan terbatas. Jadi kualitas soliditasnya itu bisa menjadi ancaman yang harus dijaga oleh Pak Prabowo. Jadi tali temali koalisinya itu seperti itu, ada satu tripolar, ada Prabowo sendiri yang akan berkuasa, kemudian ada partai yang di dalam koalisi dengan subkoalisinya tadi, ada partai di dalam koalisi yang sudah bergabung, ada yang di luar pemerintahan yang serang akan merapat atau bergabung atau tidak. Jadi polanya masih tripolar. Seperti itu. Jadi peta politiknya dugaan saya akan multipolar yang akan dibangun oleh Pak Prabowo dalam koalisi ke depan. Semakin besar koalisi, semakin sulit juga tantangan soliditasnya. Mas Hanta, penegasan kembali, prediksi Anda nih partai mana yang akan bergabung dan partai mana yang akan konsisten berada di luar pemerintahan? Saya membalik pertanyaannya, saya bikin penegasian dulu. Saya hanya percaya kalau diajak nih Stefani ya, kita asumsikan diajak semua, ditawarin semua oleh Pak Prabowo. Saya hanya percaya Megawati Soekarno Putri yang bisa dan kuat menolak ajakan Prabowo. Itu pun kalau Bu Mega akhirnya tidak tergiur dengan rayuan Mbak Puan Maharani. Karena kalau kita bicara Ibu Mega sudah terbukti 10 tahun pemerintahan Pak SBY, maka Ibu Mega bisa berada di luar pemerintahan. Meskipun Pak Taufik Mas almarhum pada saat itu sangat kuat ya keinginan bergabung pemerintahan. Tapi Ibu Mega puasa politiknya sangat kuat. Apakah hari ini bisa? Belum tentu. Potensi masih 50-50. Bisa jadi Ibu Mega di luar pemerintahan karena sudah ada bukti seperti saya katakan dia kuat untuk menolak itu. Tapi keinginan Mbak Puan supaya tidak hilang posisi Ketua DPR, supaya tidak ada revisi Undang-Undang MD3 kalau kemudian berbeda dengan Prabowo karena kekuatan koalisi Prabowo bisa jadi lebih besar dan merubah Undang-Undang MD3 itu merugikan PD Perjuangan. Kemudian potensi kursi Ketua DPR kalau direvisi lepas dari PD Perjuangan dan seterusnya banyak lepas dari Mbak Puan terutama yang kemungkinan akan melanjutkan Ibu Mega. Itu dari sisi kemungkinan tidak diajak bergabung. Tapi kalau kita lihat satu persatu, saya jawab pertanyaan Stefani, yang paling mungkin pasti ada Partai Nasdem. Sudah ada pertemuan dengan Pak Surya Paloh, baik dengan Pak Jokowi maupun dengan Pak Prabowo. Jadi Nasdem ini soal eksekusi, negosiasi dan kesepakatan saja. Dugaan saya yang pertama bukan pertama akan masuk ya, yang paling besar peluang bergabungnya adalah Partai Nasdem karena sudah bertemu dan sebagainya. Yang kedua adalah antara PKB dan PDIP. PDIP ini kita lihat apakah ada pertemuan hilal politiknya dalam waktu dekat antara Pak Prabowo dan Ibu Mega. Kalau ada pertemuan, itu membuat potensi bergabungnya semakin besar. Meskipun saya mengatakan masih 50-50. PKB berpotensi besar kalau diajak, meskipun gayanya belum mau. Dan saya tidak yakin PKB kuat dan karakter politiknya mau dan kuat berada di luar pemerintahan. Meskipun harapan saya, dalam konteks demokrasi, PKB harusnya berani karena kalah berada di luar pemerintahan. Tapi dugaan saya, PKB akan bergabung. Kalau PKS soal diajak atau tidak. Kalau diajak, saya yakin tidak kuat untuk menolak ajakan itu. Jadi kalau PKS tidak masuk dalam pemerintahan itu lebih karena tidak diajak supaya menjaga keseimbangan, ada yang di luar dan seterusnya seperti era Pak Jokowi. Jadi poin saya kemungkinan apakah ditanya akan ada partai bergabung pemerintah, saya yakin ada. Persoalannya tinggal 1, 2, atau 3 atau semuanya. Tapi kita harus tentang kalau semuanya. Cukup 1, maksimal 2 bergabung di pemerintahan supaya pemerintah berjalan efektif, ada yang melakukan pengawasan kontrol di parlemen. Tetap ada penyeimbang. Kita nantikan bersama dinamika politik ke depannya usai putusan MK. Terima kasih Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia, Mas Hanta Yuda telah bergabung di Berita Satu Sore. Sehat selalu Mas Hanta.